Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hani TV, cerdas, berani, militan. Nah, kali ini saya ingin membacakan tulisan dari ayahanda abang saya, Profesor Dr. Egy Sujana, yang sekarang beliau berada di London, sedang liburan dan mengikuti wisuda S2 anaknya. Di dalam tulisannya saya menulis, Bang Egy, Profesor Egy disuruh membacakan tulisan dari ayahanda yang saya sebut ayahanda juga, Profesor Bang Egy Sujana. Ya, saya akan membacakan tulisan dari Bang Egy. Sentuhan Duha. Waktu London, tanggal 12 Oktober 2004, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dari Quran surat Ar-Rum 30 ayat 6. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran surat Ar-Rum 30 ayat 7. Sentuhannya, kebanyakan semua orang mau yang kafir, zalim, musyrik, munafik, murtad, dan yang masih mengaku muslim dan muslimat. Lihatlah, orientasi hidupnya cenderung bahkan sudah menjadi abdul butun atau hamba perut, bahkan lebih rendah dari binatang. Allah menyebutnya anjing. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkannya lidah, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Quran surat Al-A'raf 7 ayat 176, bahwa kisah seperti ini perintahnya mesti diceritakan agar manusia berpikir bagaimana cerita kisah itu sudah 1445 tahun Hijriah berlalu. Kini masuk abad 21, zaman sudah maju lewat iptek. Tapi mengapa masih banyak orang yang kelakuannya diibaratkan Allah, mereka itu bukan manusia tapi anjing? Kiranya perlu diketahui menurutnya. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran surat Al-An'am 6 ayat 115. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran surat Al-An'am 6 ayat 116 berbunyi, artinya sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am 6 ayat 117. Jelasnya, logika Quran tersebut menjelaskan bahwa sudah petunjuk, penjelasan pembeda yang konkret real berupa fakta-fakta dalam kesejarahannya, yaitu Al-Quran, tapi diabaikan. Lebih ikuti pendapat kebanyakan manusia yang orientasinya cinta dunia dan takut mati di jalannya, kena penyakit wahan. Bukankah masih banyak yang sangat suka dengan pandangan hidupnya kapitalis liberal, sosialis, komunis, juga mendewa-dewakan demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup yang semua itu sekular, terpisah dengan urusan agama, khususnya Islam. Karena tidak ada agama yang sempurna di dunia kecuali Islam. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih itu berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itulah, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 3. Bahkan hingga detik ini ajaran Islam yang mulai itu masih dikatakan ada ajaran radikal, intoleran, dan terorisme. Produk Islam yang disebut politik identitas Islam juga disebut politik identitas dan oleh banyak pejabat negara, buzzer-buzzernya, penjilat-penjilatnya. Mereka itulah manusia anjing. Kini masih ada nafas yang Allah berikan pada kita yang masih hidup. Marilah kita bertobat padanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah yang tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tarim 66 ayat 8. Insya Allah dengan tobat itu dapat terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Yang ideal tobat nasional dipimpin oleh Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 yang 8 hari lagi akan dilantik to become Presiden RI. Salam takzim dan juang best, Bang Egy Sujana. Ya, alhamdulillah saya telah membacakan tulisan dari Bang Egy Sujana, ayahanda saya yang saya anggap sebagai ayah saya. Insya Allah membawa banyak keberkahan dan dimudahkan, yang mendengar dimudahkan dan diberikan kelancaran hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.